Ada satu ayat pun dari lisannya Yesus mengatakan dia akan naik ke surga, tidak ada. Kalau ada itu, kupotong rambut temanku segondrong yang nggak bercelana jadi cepak. Sementara kamu Dinda di dalam Islam, dengar Dinda ya, kau bisa belajar tentang sosok yang kami sembah di dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakan, maka segala kehinaan, segala penderitaan, segala kesulitan, segala kelemahan yang ada pada diri makhluk yang beranak dan tidak diperanakan, tidak ada pada diri Tuhan kami. Berarti dalam dengan dulu Dinda. Saya minta bahas tentang agamamu. Sekarang kamu masih bahas aja. Dalam hatimu itu sebenarnya itu masih ada Yesus, Faruk. Masih ada Yesus dalam hatimu itu. Makanya kamu selalu membahas tentang Yesus. Nah kan, mulai training. Bahas dulu tentang agamamu. Islam Dinda, ya. Allah dalam surah Al-Ikhlas menyatakan dirinya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakan, ya, segala sifat yang ada pada diri makhluk yang beranak dan diperanakan tidak ada pada diri dia. Dia tidak merasakan hinanya manusia atau makhluk yang dilahirkan. Dia tidak merasakan penderitaan setiap manusia. Bukan seperti Yesus ya, di mana dia menderita lapar, haus, kan gitu, bahkan ketiduran di perahu, nggak ada itu. Ya, dia tidak dilahirkan, dia tidak akan mungkin meninggal. Beda sama Yesus ya, meninggal dia, bahkan mayatnya hilang dalam Lukas 28 nomor 3, kasihan. Ya, hilang mayatnya ya. Dia tidak benar, ada tidak diperanakan. Bangkit, Faruk, bangkit. Dulu lah Dinda. Janganlah kau bilang hilang, kan udah bangkit. Aku jelaskan loh Dinda. Islam ini mau jelaskan, nah, karena dia tidak beranak dan tidak diperanakan, maka tidak akan mungkin bagi dia untuk dihinakan oleh ciptaannya. Sementara Yesus dihinakan oleh ciptaannya ya. Yohanes 8 nomor 59. Pernah dia dilempar batu, kabur dia Dinda. Mau dilempar batu dia marahin rahib Yahudi. Kabur dia Dinda. Yohanes 8 nomor 59. Nah, setelah dia kabur, dia pikir dia selamat, rupanya makin babak belur, ketangkap di Taman Getsemani. Semua penderitaan itu, semua kelemahan itu tidak akan mungkin ada pada diri Tuhan kami, karena dia lam yalid walam yulad. Nah, yang terakhir dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara bagi Tuhan. Kalaulah mukjizat yang ada pada diri Yesus bangkitkan orang mati cuma sekali, maka Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28 mengatakan dia yang hidupkan dan dia juga mematikan seluruh makhluk. Jauh berbeda. Dan tidak ada satupun makhluk, ya, satupun makhluk yang bisa bersifat kurang apa ya? Jangan kena benek bilangnya. Gimana ya? Jangan kena benek bahasanya apa kita ganti? Kurang hijir. Nah, ngerti dah kok ya, kurang hijir. Tuhan kami yang mencukupkan rezeki seluruh makhluknya, Tuhan kami yang menghidupkan dan juga mematikan, Tuhan kami itu maha pengasih dan maha penyayang, Tuhan kami itu apalagi yang melindungi hamba-hambanya, Tuhan kami yang menentukan segala ketentuan dan juga segala perjalanan hidupnya manusia termasuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Itu luar biasa. Kok bisa memahami dalam surah Al-Fatihah ya ayat pertama. Jadi Dinda, masih mau kau nyembah Tuhan yang babak belur Dinda? Mau bertanya kan? Ya, saya jawab Faruk. Saya jawab ya Faruk ya. Kamu mengatakan masih mau menyembah Tuhan. Yesus itu penghajar bagi saya. Orang yang benar-benar pas untuk diikutin. Karena apa? Kalau dia nggak bangkit dari kematian, saya tuh nggak percaya sama dia. Tapi dia tuh bangkit. Dan dia mengajarkan yang sangat luar biasa. Sayalah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dia mengajarkan kasih. Sampai salah satu kasihnya itu yang luar biasa itu, saya nggak terlalu memahami Alkitab. Cuma dari iman saya, dari hati kecil saya cuma satu. Kasihani musuhmu seperti saya mengasihi kamu Faruk.
walaupun kamu menghina, mengejek segala macam, tapi itulah simbol kami orang Kristen. Walaupun sehina apapun kamu buat Yesus kami, kamu selalu kami maafkan. Kamu akan selalu saya ampuni. Kenapa? Karena apa? Ya memang Tuhan itu, Yesus dulu juga pernah mengatakan akan banyak seperti si Paruk yang menghina dia. Jangankan sekarang, di zaman dia aja, Paruk, di zaman dia aja yang hidup sejaman dengan dia dan melihat dia, banyak orang gak percaya. Apalagi seperti kamu yang gak melihat yang udah ribuan tahun. Apapun dan sehina apapun yang kamu perbuat dan kamu ucapkan, Paruk, itulah nanti yang akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat. Itu aja. Silakan selanjutnya, Mas Paruk. Nah, terbukti lagi untuk ketiga kalinya saya sampaikan kepada teman-teman, inilah alasan kenapa Alin masih Kristen. Memang dia nggak ngerti apa-apa tentang Bibelnya. Bibel itu untuk apa? Jangan ditolong lah, Dinda. Kami tahu, Dinda. Yang pertama, dia bercerita tentang akhirat. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible bercerita tentang akhirat, tapi lisannya bercerita tentang akhirat. Tidak ada. Ya. Saya udah baca Bible, Dinda. Bertahun-tahun saya baca Bible, Dinda. Bertahun-tahun abang ini. Master ini, Dinda, master. Dia bilang, kami diberikan ajaran kasih. Yesus mengajarkan kepada kami untuk mengasihi. Salah kau, Dinda. Lukas 14 nomor 26. Yesus ngajarin kau untuk benci mamamu, bapakmu, istrimu, anak-anakmu, saudara laki-laki dan saudara perempuanmu, bahkan dirimu sendiri. Karena dalam Lukas 14 nomor 6 dikatakan, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Benar. Kau diajarkan dalam Matius 5 nomor 44 untuk mengasihi musuhmu. Tapi kok diajarkan juga untuk membenci ayahmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu? Di mana logikamu? Musuhmu disuruh kasihi, ayah ibumu, anak-anakmu dan keluargamu disuruh musuhi. Bahkan dalam Matius 10 nomor 36 dikatakan Yesus bahkan musuh orang itu adalah si isi rumahnya. Matius 10 nomor 34 Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia membawa damai. Aku datang tidak membawa damai, melainkan pedang. Kalau kau mengaku-ngaku ke Yesus, maka dua hal yang harus kau lakukan. Kau harus benci seisi rumahmu, termasuk istri dan anak-anakmu dan orang tuamu. Yang kedua, kemana-mana kau harus bawa pedang. Dan kemudian dimanapun harus membawa pertentangan. Jangan bawa damai, karena memang benar. Kalau kalian ada di antara manusia, maka nggak ada kedamaian di situ. Kalian ribut aja kalian. Nah, sekarang tentang mengasihi musuh, pakai logika, Dinda. Ya, kalau kau diajarkan mengasihi musuh, itu bukan perbuatan yang baik, tapi pembodihan. Pembodihan. Kenapa pembodihan? Bagaimana bisa kau mengasihi musuhmu yang berupaya ingin merampas hartamu? Itu namanya pelongoran. Itulah para pejuang-pejuang kita dulu itu, ya, mengikuti Bible kalian yang tertulis dalam Matius 5 nomor 44 itu, nggak merdeka kita sampai sekarang. Karena musuh kita pada saat itu adalah penjajah. Penjajah harus dikasihi. Di mana penjajah merampas tanahmu harus dikasihi. Itu namanya pelongoran. Tapi tidak sadar, kan dilongor-longorin. Musuh disuruh kau kasihi. Keluargamu termasuk kedua orang tuamu disuruh musuhi. Kan kelongoran itu. Makanya pakailah akal kalian. Jangan bertahan dengan konsep yang longor. Teman-teman, baru sadar dia baru sadar, rupanya kayak gitu isi Bibel kali, Pak, kayak gini. Dinda, itulah isi Bibelmu. Itu isi Bibelmu. Yang terakhir, kau katakan aku menghina Yesus. Aku tidak pernah menghina Yesus. Aku mempermuliakan Yesus sebagaimana Yesus mempermuliakan dirinya, sesuai dengan lisan-lisannya.
Yesus nggak pernah mengatakan, aku akan mati di kayu salib lalu bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Gak ada dia ngomong kayak gitu. Kalau memang ada perkataan dia mau ngomong seperti itu, ku potong rambut temanku si gondrong kayak bercelana jadi cepak, ku potong. Tetapi cerita-cerita tentang penyalibannya itu hanyalah cerita-cerita dari Paulus dan and the gang. Yang kedua, ya. Jelas dalam Matius 3 nomor 17. Terdengar suara Bapa dari langit ketika Yesus sesudah selesai dibaptis oleh Yohanes. Apa kata Bapa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Udah dewasa dikutuk sama Paulus. Bapak yang dikasihi dikutuk sama Paulus dia. Dia mau mengucap Yesus, aku atau Paulus? Yang kedua, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang kau utus. Kalau kau mau hidup kekal, kata Yesus, kau harus mengakui Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus sebagai utusan. Udah, Yesus sudah harus mengatakan begitu. Dan dalam Yohanes 14 nomor 6 dia juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, malah Paulus mengutuk Yesus dalam Galatia 3:13. Ya nggak sampai lah kalian kepada Bapa. Yang ketiga, terakhir ini lagi dinda sikit lagi. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Bapa memanggil Yesus anak domba. Dan tidak ada juga satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengklaim dirinya adalah anak domba Allah. Akan tetapi yang mengumpamakan dan menyamakan dia dengan anak domba adalah kitabnya Yohanes dan juga tulisan-tulisan dari Paulus. Sekarang jawab, siapa yang telah menghinakan dan juga menghujat Yesus? Aku atau Paulus and the gang? Paruk. Udah Paruk. Sekarang giliran saya Paruk ya. Yang pertama, ya kamu sangat luar biasa sih berkata-kata, berargumen, berprestasi ya, karena pengikut-pengikutmu juga mau membanggakan kamu. Yang kedua, yang jelas Tuhan saya itu lebih ajaib karena mengatakan sayalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia bangkit dari kematian, bukan mati di kuburan. Yang ketiga, ya domba yang hilang itu adalah contohnya seperti Paruk. Kamu adalah domba yang hilang itu. Yang keempat, saya cuma penutup aja nih, Dinda Paruk. Seperti tertulis di Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus memberkatimu Paruk ya. Sukses selalu lah ya. Ya enak ujungnya Bang. Cuman kayak gitu aja ujung-ujungnya. Nyaris tidak ada perlawanan. Makanya saya bilang jangan coba-coba kalian Dinda sama Bang Farouk ya. Bertahun-tahun dulu Abang Muni baca Bibel. Seru tadi lah toh. Hah? Seru yang tadi, makanya aku tolak semua permintaan orang yang mau naik. Biarkan aja itu berdua di atas. Udah lari dia kemana lagi? Lari ilmunya itu. Dia kan cuman apa aja. Dia bilang, Bang Dio aja rungkat. Bang Dio bilang gini, ayo kita ke tempatnya yuk katanya. Kenapa Bennett dia? Kenapa? Iya. Kenapa Bennett? Iya. Iya. Ayo ke tempatnya yuk katanya, ke tempat Tofaru. Aku bilang jangan dulu naik, biarkan aja dulu mereka berdua. Aku bilang yang kayak gitu yang bagus, seru. Sampai nanti udah selesai baru mau naik, ya kan? Itu tadi nggak kena Bennett itu tadi? Aku kena. Iya di Komal yang tadi itu kena Bennett nggak? Enggak. Oh enggak ya? Jago juga Komal dia ya? Ya,
Baru dengeri kan pembahasan? Jago juga Amalia tuh. Baru dengeri tadi bahasa itu tadi. Itulah. Oke, kita naikkan dulu lagi ya. Apanya domba-domba yang ini. Mana Bang Dio-nya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu. Ya, Raja Olong. Ya, selamat pagi. Islam Kristen juga. Opung kita ini. Hah? Opung kita. Apa itu? Opung kita. Ya, selamat bergabung Opung, Islam Kristen Opung. Saya Kristen. Mau berdiskusi kita Opung. Ya. Saya Ya, silakan Opung. Pelan toh. Opung kita ini ada riwayat jantung toh. Pelan-pelan. Oh ya. Oh itu aja lah kalau kayak gitu. Aku juga nggak berani. Nanti aku yang tertuduh. Aku nanti yang tertuduh itu. Nggak berani. Enggak berani langsung enggak. Jangan Opung, ininya jangan, nanti kena aku. Aduh. Oke. Ya gimana Opung? Temanya Tuhan Oten takut mati. Tuhan. Meninggal. Apa itu Oten? Orang Kristen. Kok takut mati? Tak pernah orang Kristen itu takut mati. Oke, lanjutlah itu Opung, bukan orang Kristen dibilang takut mati, tapi itu hanya orang Kristen yang takut akan meninggal gitu loh. Oh, tak pernah. Tanya. Tak pernah. Tuhan Kristen itu takut mati. Oke, aku buka datanya ya Opung ya, boleh? Iya, tak pernah. Oke, aku buka datanya nih. Matius 26 nomor 36 sampai 38. Loh, kok nggak bisa dibesarkan ini diriku nih? Loh, jangan ini. Dah. Aku nggak bisa kubesarkan aku. Nggak bisa kubesarkan. Aku kalau gitu kami kecilkan dulu. Oke, sebentar, aku kecilkan. Oke. Nah, itu besarkan diri toh. Enggak, layarku nggak bisa kupicit. Oh, jaringan. Layar host. Jaringan. Ya udah, yang mana toh? Biar saya bukakan. Bisa toh? Matius berapa toh? Oke, pakai yang ini aja lah kalau enggak. Nah, ini kartunya. Kita buka kartunya. Tapi janji ya, Pung, jangan ketawa ya, sedih nih, Pung. Yang satu di off kameranya aja, biar tidak berat itu. Nggak bisa dipicit. Oh, saya nggak bisa juga. Nih, bisa juga. Jangan jantungan ya Pung ya. Kami nggak ada biaya untuk nanggung ngepung dah. Jadi Pung ya, perikopnya itu di Taman Getsemani. Ini sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Berdoa dia Pung ya, berarti bukan Tuhan ya, nggak mungkin Tuhan berdoa sama Tuhan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Takut dia Pung, minta dikawal dia Pung. Berdoa saja harus dikawal-kawal, takut Pung. Maka mulailah ia merasa sedih. Nah, sedih dan gentar Pung. Ini Pung, takut dia di Pung. Sedih. Takut dia meninggal ini Pung. Cuma kalian paksa-paksa aja nih. Sebenarnya dia pribadi pun udah ketakutan ini. Cuman kalian paksa kali udah maju aja. Kami nanti di belakang, maju aja. Begitu ditangkap kabur yang lainnya. Lalu katanya kepada mereka,
Ini dengar Ipung, kata dia Ipung, hatiku sangat sedih, seperti mau meninggal rasanya katanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, kata dia. Yang jadi pertanyaannya Pung, ya, harusnya dia kan tahu ini Pung, kan gitu. Walaupun dia meninggal, hari ketiga dia bangkit, kan gitu. Harusnya dia tahu kan. Yang jadi pertanyaannya, lantas hal apa yang ditakutinya Pung sampai dia sedih juga Pung? Masa si Tuhan takut meninggal? Hal apa yang ditakutinya Pung? Silakan Pung. Bang Paru, itu bukan gitu pemahamannya Bang Paru, Betau. Makanya kalau Bang Paru belum mengenal kasih, bukan kayak gitu pemahamannya. Karena apa? Karena Bang Paru itu tak mengenal kasih, makanya Bang Paru pemahamannya kayak gitu. Pantas Opung masih Kristen, karena Opung jago kali membantah bider. Bukan Bang Paru, bertahu ya, saya ini 10 tahun Islam, bertahu 10 tahun saya Islam, anak saya 2 Muslim, bertahu 10 tahun saya Muslim. Sholat subuh berapa rakaat Pung? Hah? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau sholat witir? Tak tahu saya sholat witir. Al-Fatihah masih bisa Pung baca Al-Fatihah? Masih bisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, udah. Oh, berarti gini Pung. Waktu 10 tahun Opung, ya, Opung ngerasa Opung Islam. Ternyata Opung sebenarnya bukan Islam. Banyak Pung. Banyak orang-orang seperti Opung gitu loh. Dia merasa dirinya Islam, tapi sebenarnya dia tidak pernah masuk ke dalam iman dan Islam. Kenapa? Dari pemahamannya sendiri sudah berantakan, bacaan Al-Fatihahnya saja berantakan. Banyak orang yang mengaku-ngaku Islam gitu loh. Dia syahadat, dia syahadat, dia ikut dalam rombongan orang-orang yang sholat berjamaah, dia mengatakan merasa dirinya Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam gitu loh. Dan suatu ketika Allah nyatakan ketidakislamannya melalui lisan dan juga perbuatannya, termasuk Opung lah itu. Tapi nggak kenal Islam. Yang itu karena jika mengatakan Islam tidak seperti itu bacaan Al-Fatihahnya Opung. Sekarang gini sajalah, gini Pung ya. Yang diprihatinkan tuh begini Pung, kalaulah memang pernah Opung 10 tahun di Islam, jelas ya umat Islam itu dalam surah Ali Imran ayat 110, umatnya Nabi Muhammad SAW itu dalam Ali Imran 110 dikatakan umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Dikatakan umat terbaik, bahkan janji-janji surga banyak dalam ayat Al-Quran diberikan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, ketika Opung sudah dinyatakan umat terbaik, kenapa Abang Opung lengser menjadi domba? Udah. Karena di dalam Bible, Bani Israel itu dinyatakan domba. Sementara orang-orang diumpamakan domba. Orang-orang di luar Bani Israel itu tidak diterima menjadi domba. Bahkan pernah satu perempuan yang ingin menyamar menjadi domba, dalam Matius 15 nomor 26 diusir Yesus, dikatakan Yesus dia guguk. Coba lakukan. Itulah alasannya orang-orang yang berupaya mengikuti Yesus ketika Yesus menjadi gembalanya. Yesus itu hanya menggembalakan domba Pung, tidak menggembalakan guguk. Tapi kalau umat Islam Opung itu dimuliakan, kenapa Opung mau dihinakan di dalam iman Kristen? Yang kedua Pung, yang kedua, terima tentang janji keselamatan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Ya, ada banyak ayat seperti Fussilat 30,
Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, ya, dia tak perlu takut karena akan datang malaikat kepadanya, akan diberikan kepada dia surga, janji surga kepada dia. Berbanding terbalik pun dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, di mana di situ dikatakan orang-orang yang manggil Yesus Tuhan, bermukjizat dengan nama Yesus, bergembira dengan nama Yesus, itu diusir oleh Yesus. Dikatakan si pembuat kejahatan. Kalau dia panggil Yesus Tuhan, diusir Yesus seperti. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, orang yang tidak percaya Yesus itu manusia, dia si penyesat dan antikristus. Dan ini yang poin terakhir ini, Pung, yang paling penting ini, Pung. Dengar, Pung, ya. Yesus itu tidak pernah kenal dengan iman Kristen. Yesus itu tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Yesus itu tidak pernah memberikan keselamatan apapun kepada iman Kristen. Bahkan ketika Yesus menyatakan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup yang tertulis dalam Lukas 4 dalam Yohanes 14 nomor 6, jalan kebenaran itu diperintil oleh Paulus dalam Galatia 3:13, di mana jalan itu dirubah oleh Paulus dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Jadi dengan kata lain, tidak ada urusannya antara Yesus dan juga umat Kristen, tuh. Bukan ditanggapi. Udah Bang Paru? Halo? Bang Paru? Abang Paru? Ayo Bang Paru. Bang Paru itu harus mengenal kasih dulu, baru tahu mengasihi sesama, baik pun musuh sendiri. Karena Bang Paru tak mengenal kasih, makanya Bang Paru ngomong kayak gitu. Tapi kalau aku kasih tahu nanti Bang Paru kaget. Kaget. Mau saya kasih tahu biar kaget Bang Paru. Apa Pak? Biar aku juga kaget. Ayo kasih tahu Pak. Aku pengen dikagetin. Berulang-ulang pun saya nanti mengasih tahu sama Bang Paru kasih itu, Bang Paru tak akan masuk. Oh, aku kaget kalau terbang paus, Pung. Bang Paru kaget. Jadi Bang Paru cuma itu aja. Selagi bisa berbicara, berbicaralah. Tapi jaga Bang Paru, karena kita orang beragama ini jangan sampai menyakiti hati seseorang. Jangan sampai menyakiti. Karena apa? Kita beragama. Itu aja Bang Paru. Ya, izin Pung ya, kita turunkan ya. Karena apa? Karena apa? Tidak pantas bagi orang kafir memberikan nasihat kepada orang-orang beriman. Ya, tidak pantas. Tidak pantas bagi orang kafir memberikan nasihat kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena kemuliaan telah diberikan Allah kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang saleh. Bahkan bumi dan isinya ini dalam Al-Quran dikatakan Allah diwariskan kepada orang-orang soleh. Kalau mau diskusi silakan diskusi, tetapi jangan coba-coba memberikan nasihat. Ya, izin opennya. Sebanyak apapun umurmu, setua apapun kamu tidak layak, tidak pantas memberikan nasihat kepada kami yang ternyata Allah mewarisi bumi dan juga isi. Bahkan yang lain kita istri. Periksa dulu kumalku ini, kenapa nggak bisa ditekan ini tombol apa ini kolom hostnya ini? Jaringan. Sapa dulu Bang, aku tempat hujan. Isti noise dia.
sama si Nora ini dibesarkannya pula aku. Siapa yang besar? Apa sih pindah-pindah? Tombol punya aku nggak bisa kupicit hostnya, kolom hostnya. Udah lanjut. Jaringanmu itu toh. Taurus, Sunar, Rohayatu, Erni. Halo. Mungkin macam mau absen satu-satu lah. Dari sekolah kalian bilang itu. Dia panggil macam mau absen satu-satu panggil. Dia mereka Taurus, Sunar, Zekres, Rohayatu. Tolong ini sekolah anaknya belum dibayar 2 bulan ini, kita sudah mau kenaikan. Siap Bu Guru. Siap Bu Guru, siap. Ya Taurus, bagaimana? Uang perpuluhan aman? Aman Bu Guru, aman Bu Guru. Ya, Bang Sunar, bagaimana? Bang Sunar perpuluhan atau bayar infak? Bang Sunar, kayaknya dia infak. Sedekahkan sedikit untuk anak yatim ya Bang Sunar ya. Sorry kaya, perpuluhan, Rohayatu. Halo. Rohayatu. Halo. Halo. Oh, aku bilang itu Cok. Ada dipanggil. Ya itu. Halo Rohayatu. Iya, halo. Agama apa Bang? Pak? Bu? Iya. Sorry kaya. Halo Pung. Pung. Obatnya diminum ya Pung ya. Kira-kira kalau gejalanya masih panjang, langsung minta kepada dokter untuk disuntik mati. Ya. Dia Muslim kan. Aku Islam tok katanya. Oh, aku minta ampun. Terus? Iya, Pariban. Ya, bagaimana Iban? Perpuluhan kita aman? Aman Pariban. Berapa lah kau kasih tiap bulan Bang? Jangan kau bohong kau Bang. Katanya ku dengar kau nunggaknya kau. Ya cukuplah. Cukuplah buat nyayur-nyayur cukuplah. Agama apa kau Bang? Aku Kristen, Dari Pariban. mana kau Bang? Pasti HKBP kau kan? HKBP lah kau. Iya. Oh, HKBP. Ya, temanya Tuhan Oten takut mati. Tuhan Aku takut pengen- mati lu Bang. Aku pengen ngebahasnya dengan Bang Parup aja, nggak mau aku mau Pariban. Iya, aku kan moderator. Kau hargailah sedikit moderator kau. Gimana nya kau ini Bang? Soalnya dari tadi aku simak Parup. Iya, ini temanya Tuhan Oten takut mati. Ya Bang ya? Tidak boleh di luar dari tema. Oke? Iya, Iban? iya. Oke, lanjut. Oke. Silakan Dinda terus ditangkapi narasi-narasi Babang Faruk ganteng ini. Di awal tadi kan Dinda sudah nyimak nih. Udah Mana nyimak narasi-narasi dari Babang Faruk yang mau Anda bantah? Ya silakan Dinda, berikan datanya silakan Dinda. Kalau dibantah kan kembali lagi seperti yang pembantahan yang tadi udah pada naik. Jawabannya seperti itu karena Bang Parup tidak mengenal kasih. Jawabannya seperti itu. Aku kembali lagi ingin bertanya dengan Bang Parup boleh? Seputar Kalau ini juga sama seputar Iya, ini kalau- juga. Iya, kalau Sama bertanya seputar ini Dinda, juga. dengar Dinda, kalau bertanya siap bertanya turun, kalau nggak on cam Dinda, tapi kalau on Lah, cam seperti kan yang Bang tadi Faruk kan itu, bertanya. silakan Kan satu Bang Faruk- bantahan kita. Bang Parup kan tadi bertanya, saya jawab. Sekarang gantian. Jawabannya Bertanya. apa? Lo Jawabannya sama. apa? Jawabannya sama. Lo bukan Bang begitu, Faruk tidak Dinda. mengenal kasih. Dinda, Karena Dinda. Apa yang Dinda, Bang dengar Parup abangnya. jelaskan, apa Dinda, yang Bang dengar Parup Dinda. jelaskan. Dinda, dengar dulu abangnya Dinda, dengar dulu. Siap, Abang- siap. Tunggu Maret ya, dengar. Siap. Dalam Matius 26 dari nomor 36 sampai 328 tadi, kan kita sudah dapat poin. Ternyata Yesus itu takut dia meninggal, Dinda. Dia takut.
Dia takut Sampai dalam sekian dulu ya, kemanusiaannya. belum dapat poinku ini. Oke. Saking takutnya dia, ya, dia minta dikawal sama Petrus dan dua anak Zebedeus. Bahkan gentar dia pun sedih, gitu loh. Kalau memang dia itu Tuhan, maka ini, ya, maka ini menabrak, gitu loh, kelogikaan manusia. Taklah mungkin Tuhan itu setakut itu mau meninggal, karena Tuhan itu maha kuasa, gak mungkin Tuhan itu meninggal. Dan kalaupun dia takut, hal apa yang dia takutkan, gitu loh. Hal apa yang dia takutkan? Harusnya kan dia tahu nih, hari ketiga nanti dia bangkit. Harusnya kan itu dia buat menjadi ajang patang sopatennya. Contoh kayak orang main sulap itu, pura-pura dilindas motor dia kan, ho, gagah-gagahan dia. Sedih gilas motor berdiri dia, ha. Dramanya terlalu gimana Dinda ya? Terlalu Indosiar kali dramanya, gitu loh Dinda. Gentar, takut meninggal, gitu loh. Yang jadi pertanyaan, hal apa yang ditakuti Tuhan kau ini ketika dia takut meninggal, Dinda? Jawabannya apa? Hal apa yang ditakutinya, Dinda? Karena dia dalam segi kemanusiaannya dia takut. Dalam kemanusiaannya dia takut. Oh, berarti yang disalibkan itu, dia ditangkap tentara itu manusia. Wujudnya manusia, fisiknya manusia, dia takut. Jadi apanya yang Tuhan? Setelah dia sudah bangkit dari kematian, keilahian baru nangol. Nanti dulu ke situ. Penyaliban aja pun belum. Yang ketika dia dalam 2 Matius 26 nomor 36 sampai 38 ini, itu kemanusiaannya. Kenapa dia karena takut? Kemanusiaannya dia takut. Karena kemanusiaannya. Kemanusiaannya dia takut. Oke, ketika dia manusia pada saat itu yang jadi Tuhan siapa? Bapa di surga. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Setelah. Oke, setelah penyaliban, bangkit dia, naik dia ke langit, dia jadi Tuhan. Bukan jadi Tuhan, memang dia Tuhan. Nah, tapi keilahiannya kembali lagi. Keilahiannya kembali lagi. Enggak gini loh Dinda. Tapi waktu dia takut meninggal dalam Matius 26 ini tadi, dia manusia atau Tuhan? Dia itu firman yang menjadi manusia. Manusia. Jadi, kan? Saat dia turun ke dunia, dia menjadi manusia dia kan? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, ketika dia dalam kondisi ketakutan mau meninggal ini, siapa yang Tuhan pada saat itu? Posisinya jadi Tuhan itu Bapa di surga. Bapak di surga, oke. Berarti setelah dia bangkit, terangkat dia ke langit, dia jadi Tuhan. Kembali lagi ke ilahiannya bersama-sama dengan Bapa di surga. Loh, iya, berarti ketika kembali ke ilahian dia jadi Tuhan kan setelah bangkit kan? Iya. Roma 14 nomor 9, betul? Betul. Nah, ingat, Bapak di surga Tuhan, Yesus sampai dari surga Tuhan. Udah berapa Tuhanmu, Dinda? Bang Parut, dia itu kembali apa? Kembali ke ilahiannya bersama dengan Bapa di surga. Oh, Bapa di surga itu. Jadi istilah gini loh. Ketika dia terangkat, naik dia ke surga ini tadi kau bilang tadi, ya, Bapak itu dipecat jadi Tuhan, dipecatnya. Dia satu tubuh dengan Bapak di surga. Nah, itu ngarang. Dalam kitab Markus dikatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapak, manusia juga nya dia. Oke. Nah, ini datanya ini. Anak manusia ini. Ini dia tetap manusia, Dinda, ya. Dalam Lukas 22:69 pun ada. 22:69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Akan tetapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tetap manusianya dia, Dinda. Mana datanya dikatakan Tuhan akan duduk di sebelah kanan Bapa? Mana datanya? Oke, Bang Parut. Oke. Kalau framingnya Bang Parut seperti itu, oke. Kok framing?
Matius 26:64, Lukas 22:69, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, anak manusia. Lantas Itu artinya ayat yang mengatakan Tuhan akan duduk sebelah kanan Allah Bapa, mana datanya? itu artinya dia itu bersama-sama dengan Bapak memerintah. Oke, berarti bukan Tuhan dia kan, karena yang Tuhan Bapak, Matius 11 nomor 25, betul? Bersama-sama dengan Bapak. Duduk di sebelah kanan Bapak. Kan yang Tuhan ini Bapak, betul? Ya. Dan duduk di sebelah kanan Bapak, Yesus tetap manusia. Datanya jelas, Lukas 22:69. Betul? Oke lah, betul. Ya, betul. Berarti sampai Ya, kapan betul, Yesus ya, tidak betul, pernah ya. jadi Tuhan. Ya, betul. Oke, sekarang bagian saya boleh. Baru ini lagi Dinda. Hanya hawa nafsu dengan angan-angan serta mimpi kosong umat Kristen lah yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Oke. Sekarang bagian saya boleh, Bang Faruk? Gimana Dinda? Sekarang bagian saya boleh, Bang Faruk? Boleh Dinda, boleh. Oke. Silakan. Tadi kau percaya Yesus itu mati, tidak naik ke surga, betul? Tidak lah Dinda, saya nggak percaya. Nggak percaya? Tidak. Oke, sekarang saya pengen bertanya. Oh, Siapa Yesus ini dalam Al-Quran? tidak ada Yesus dalam Quran, yang ada Isa ibnu Maryam. Apa persamaannya dengan Isa? Apa? Apakah dengan Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus yang kami percaya? Oke, nih ya, kembali lagi saya ulangi ini jawaban saya tidak akan pernah berubah. Sebelum kita memastikan Isa ibnu Maryam dengan Yesus itu sama atau tidak, kita pastikan dulu kedua sosok ini pernah dilahirkan nggak? Kalau Isa ibnu Maryam, penjelasan di dalam Al-Quran, terkhusus dalam surah Maryam, bisa membuktikan bahwasanya dia pernah dilahirkan. Kenapa kita kaji nih Faruk, dia pernah dilahirkan atau tidak? Karena ketika ibu mereka mengandung mereka, ya, nyawa dari ibu mereka itu terancam. Kenapa? Karena ibu mereka hamil tanpa seorang suami. Kan gitu. Kalau di dalam Al-Quran ada penjelasannya bagaimana Maryam itu bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Karena wanita yang hamil tanpa seorang suami itu harus dirajam, dilempar batu di depan rumah ayahnya sampai meninggal dunia. Kalau memang dia dilempar batu sampai meninggal dunia, maka otomatis anaknya nggak sempat lahir. Tapi ya surah Maryam menjelaskan bagaimana bagaimana Maryam dibebas dari hukum rajam Yahudi. Dimulai dari surah Maryam ayat 16 sampai seterusnya, di mana di situ dikisahkan begitu dia mendapatkan kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh dari sebelah timurnya Bait Allah. Sampai di tempat yang jauh itu, bahasa medannya bilang sporing dia, supaya jangan dirajam, lari dia. Sampai di tempat yang jauh itu dia melahirkan. Nah, setelah dia melahirkan, dia diperintahkan untuk kembali kepada kaumnya, ya, kepada bangsa Israel. Ketika dia mau kembali kepada bangsa Israel, dia tanya, bagaimana dengan anak ini? Ketika mereka nanti akan bertanya, apa kata malaikat kepada dia? Jika mereka mau bertanya tentang anak ini, kau diam saja, katakan kau berpuasa dan menunjuklah pada anak ini. Sampai di pintu gerbang kaumnya terjadi mukjizat. Apa mukjizat yang bisa menyelamatkan Maryam dari hukum rajam? Mukjizatnya itu Isa ibnu Maryam bisa berbicara ketika dalam buaya. Ketika mereka mempertanyakan tentang kehamilannya, kelahiran, melahirkannya dia, ya, Maryam menunjuk pada anaknya, lalu terjadi mukjizat. Di mana dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34, Isa ibnu Maryam berbicara, qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kepadaku akan diturunkan kitab, yaitu Injil, dan aku akan menjadi seorang nabi. Terkejutlah pada saat rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Yahudi, bagaimana bisa anak baru lahir bisa berbicara? Tersungkur mereka ke tanah, kabur mereka, nggak berani mendekati Maryam. Yang berani mendekati Maryam pada masa itu adalah Zakaria yang mengasuh dan membesarkan Maryam. Jangankan di zaman dulu, di zaman sekarang aja kalau ada anak kayak gitu Dinda,
Baru lahir udah bisa bercakap, kabur orang semua, kabur. Gak ada yang berani mendekatinya gitu loh. Dan kisah itu tertulis. Nah, untuk membuktikan bahwasanya Yesus ini pernah dilahirkan ke atas bumi ini, coba kau jelaskan dulu Dinda kepadaku, bagaimana Maria yang hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, hamil tanpa seorang suami, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Sementara hukum rajam Yahudi tentang perkawinan atau perzinahan sudah tertulis jelas dalam Ulangan 22 nomor 13 sampai 30. Di mana wanita berzina itu harus dilempar batu di depan rumah ayahnya sampai meninggal dunia. Coba aku jelaskan dulu sebagaimana aku menjelaskan bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi. Jelaskan kepada aku bagaimana Maria bisa bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Silakan. Oke. Kok berbeda ya Bang Faruk jawabannya ya? Tadi malam saya masuk room apologetnya Islam juga. Mereka mengatakan Yesus dengan Isa Al-Masih sama, satu peran. Kok dengan Bang Faruk kok berbeda ya? Yang mana yang benar yang harus aku percaya ini ya? Dinda, saya tidak gini Dinda ya. Saya tidak minta Anda untuk mengkomparasi jawaban saya dengan orang lain. Tapi saat ini saya minta Anda untuk menjelaskan berdasarkan Bible-mu bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi sementara dia hamil tanpa seorang suami. Silakan Dinda. Aku nggak pandai soal itu Bang Faruk. Aku bukan seorang apologet. Jadi nggak pandai-pandai. Makanya aku bertanya. Gitu. Makanya aku bertanya, Yesus di Kristen sama Isa Al-Masih di Al-Quran, apakah wujud yang sama, peran yang sama? Ternyata jawabannya berbeda. Aku sudah ternyata jawabannya berbeda. Ya, ternyata jawabannya berbeda. Dengan apologet Bang Faruk, dengan apologet yang lain. Dinda, dengar Dinda, sesungguhnya jawabanku dengan apologet yang lain itu tidak berbeda. Hanya saja teman-teman apologet ya lebih condong membahas tentang setelah kelahiran, setelah Yesus Isa ibnu Maryam. Kalau yang sudah kusimak, tapi kalau abangnya ini, dengar dulu Dinda, tapi kalau abangnya lebih condong membahas bagaimana Maria dan juga Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi. Saya lebih condong membahas ke sana gitu loh. Saya tidak kalau membahas dari kelahiran. Kalau dari yang kupelajari, berbedaannya ada satu. Bang Faruk kebanyakan dongeng. Nggak ada ilmu apapun, pening ya. Oke, kita naikkan lagi Edward Chandra. Mana dia? Oke. Edward Islam Karistin Edward Nita, selamat gabung Nita. Apa? Nita. Islam Karistin Nita. Nita. Teman-teman, kalian kalau Islam ngomong aja lah kalian, siapa kek? Gak aku tawarkan pun kalian madu, takut kek. Umat Islam ini kita kalau naik takut udah ngomong itu, takut kali ditawarkan madu, gak aku tawarkan madu.
Aku maduku paling tinggal 15 botol lagi, dari 2 kotak lagi tuh. Habis itu rungkat aku jualan madu, nggak jual madu. Kenapa? Hah? Kenapa? Kayaknya jadi beban kali kurasa. Kayaknya jadi beban bagi saudara muslim kalau mau naik kan karena dulu kan kalau naik ditawar-tawarkan madu. Jadi saudara muslim kalau naik nanti ngomong aku ditawarkan madu, Smart ditawarkan madu. Rungkat aku bang, nanti aku mau jualan sepatu. Ada saudara muslim kita, dia punya toko sepatu, aku mau jualan sepatunya aja. Kita rungkat dulu jualan madu, kita jualan sepatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa, selamat bergabung Papa. Nggak usah diungkatkan madunya bang, tambah yang lain aturannya. Papa, mana ini tamunya ini? Seragi, tata seragi. Bang Faruk mana tulis tadi malam? Itu di akun yang satu lagi kakak. Akun satu lagi itu fotonya itu di handphone satu lagi, di handphone satu lagi. Di handphone ini nggak ada gambarnya. Kayak mana kabar Bere itu toh? Kondisinya kayak mana sekarang? Tadi malam udah pulang. Oh, udah pulang dari rumah sakit? Ya, 2 hari lagi kami ambil hasil apanya? Hasil scanningnya tuh. Dia ada muntah? Iya. Ada muntah dia? Muntah, makanya itu. Syafakallah. Amin. Apalah si jelas senturi nih? Naik kau. Thank you Bang Wong, siapa nih? Amin, thank you Kak Wulandari. Kak Farida. Ya. Halo Kak. Ya. Kak. Ya. Kak, agama apa Kak? Halo, ya. Orang Islam. Ya, silakan Kak Farida. Ada yang mau disampaikan Kak Farida? Enggak, dengar aja. Oh, enggak mau beli madu Kak? SST ini Muslim ya? Iya. Iya. Oke, nyimak dua dulu lah Kak Farida ya. Makasih banyak kakakku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Sawe, selamat bergabung Sawe. Halo, Sawe. Sawe. Turun. Ferawati, selamat bergabung Ferawati. Ferawati. Mana nih tamu kita ini? Tap layar teman-teman ya, tap layar love orange-nya teman-teman ya. Coba kita naikkan lagi. Ajibra, belum Ajibra. Nasikin. Halo Nasikin. Halo.
Kok bisa naik? Ya, kembangan juga. Pencet mana? Keila, selamat bergabung Keila. Keila. Halo Keila. Keila. Oke, Jumini, selamat bergabung Jumini. Pak Jumini. Jumini. Hamba Allah, selamat bergabung hamba Allah. Ya, selamat bergabung. Ya, silakan. Ada yang mau sampaikan, Bang? Enggak, cuma nyimak-nyimak aja. Ya, izin nyimak di bawah dulu, Bang ya. Ya, ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Oke lah, matilah. Aku ingat mati yang Kak Nurfida. 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 Wih, banyak kali nih. Tap-tap layar teman-teman ya. Tolong ditetap layarnya. Love orange-nya teman-teman. Berikut komal kita teman-teman. Aku nge-lag ini. Nah. Akun host nggak bisa dipilih. Muslim Mus 92 nih. Muslim Mus 92 Muslim kah? Atau ngolah-ngolah? Assalamualaikum, mau nanya Bang. Waalaikumsalam. Iya Kak, 180.000 sebotol Kak. Ongkir Bang, ongkir. Iya. Ini aku kan nanya tuh di Komal-Komal Kristen, tapi nggak ada yang bisa jawab. Terus dia maki-maki aku diturunkan gitu loh. Jadi abang kan dulu pernah jadi Kristen ya. Jadi makanya aku mau nanya gitu, boleh nggak? Kak, silakan Kak. Iya, di apa namanya? Bible itu kan itu katanya inspirasi ilahi. Inspirasi ilahi itu kan inspirasi ke penulisnya yang katanya dari ilahi gitu. Itu kan kalau menurut persepsi saya sama aja kayak saya menulis lagu. Saya kan juga ada inspirasi gitu kan nggak semua orang punya keahlian menulis lagu gitu. Makanya apa memang itu Bible itu memang firman dari Tuhan gitu. Itu kan ditulis sama penulis gitu, katanya inspirasi gitu, inspirasi ilahi gitu. Jadi siapa aja bisa dong nulis Bible. Yang penting bilang aja inspirasi ilahi gitu. Benar nggak sih? Ya, silakan Kak. Tapi kalau berdasarkan 2 Korintus 11:17 kata Paulus bukan firman Tuhan. Ya itu kan karangan pemuka-pemuka agama zaman dulu aja kan, yang pengikut-pengikut Paulus gitu. Terus ada memang dari kitab Torah yang mereka adopsi gitu. Tapi kitab Torah pun kan banyak juga yang mereka batalkan karena apa, Yesus sudah disalib, jadi apa namanya syariat-syariat di kitab Torah itu pun mati bersama Yesus gitu. Makanya saya nggak habis pikir juga gitu. Jadi ya, makanya firman Tuhannya itu dari mana gitu. Ya Kak Lini, makanya gini Kak Lini, kakak simak aja nanti jawaban dari teman-temannya, dari adik-adik Kristen ketika kita mempertanyakan kepada mereka. Kalau kita kaji sama Islam nanti takutnya menolak Kak. Nanti mereka teriak di bawah, Polda, kasihin Kak anakku 4. Iya, oke Bang. Satu lagi Bang, kalau memang ada yang Kristen di sini, satu lagi pertanyaannya gini. Katanya kan Yesus untuk menembus dosa, orang berdosa itu kan masuknya neraka. Nah, apakah setelah menembus dosa berarti Yesusnya berdosa, jadi nanti Yesus masuk neraka dong gitu? Gimana? Sudah kita kaji tadi Kak, sudah saya narasikan tadi Galatia 3:13, Matius 25:41. Itu tadi jalannya. Sudah saya kaji tadi sama adik-adik Kristen tadi. Itu jalannya. Alur narasinya itu berdasarkan data ke situ dia. Ya Kak Lini ya. Iya. Oh, ini seram Kak. Kalau kita sesama Islam membahasnya seram ya. Iya, oke. Nanti saya dengar deh apa penjelasan yang teman-teman Kristen ini, pertanyaan sebenarnya banyak lagi sih gitu. Cuman 2 itu dulu aja. Sarannya Kak jangan masuk ke room Kristen apa Kak?
Enggak, saya kenapa masuk ke situ kan mereka tentu lebih paham kan, tapi mereka nggak bisa jawab, saya dikeluarkan gitu kan. Memang nggak pernah dijawab, nggak akan Gitu. pernah dijawab Kak. Mereka itu nggak pernah buka room diskusi untuk menjawab. Mereka hanya buka room untuk melecehkan. Bang Ikim Momo, syukron barakallahu fikum. Makasih banyak kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam bang. Oke, Toko, selamat bergabung Toko. 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 Halo Toko. Hamka, selamat bergabung Hamka. 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 Halo Hamka. Ada yang ngomong. Oke, Martoflor. Marto Flores. Marto Flores. Selamat bergabung Marto Flores. Ya, selamat ya. Ya, Islam Kristi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan, Bang Marto? Ya, boleh saya bicara dengan Kanora? Oh, boleh, silakan Bang, silakan. Dengan senang hati Bang, silakan. Makasih Bang. Iya, makasih. Iya, Bang. Ya, halo, assalamualaikum Kanora. Ya. Nah, saya maksudnya. Ya, Islam, alhamdulillah Kak. Waalaikumsalam. Kenapa bang? Nah, saya pengen saja sama kakak. Setiap kali saya lihat live-nya kakak, ya saya senang lihatnya. Kadang-kadang lucu-lucunya kakak juga buat nonton gitu. Dan saya sangat bangga lah sama kakak karena kakak dari mualaf bisa lebih paham dari ketimbang saya yang lahirnya dari nenek moyang saya Muslim, tapi saya tidak begitu paham seperti kakak. Ya. Dan ini Kak, saya boleh bertanya Kak? Silakan. Saya dulu pernah jatuh cinta sama orang Kristen lah, Protestan agamanya. Hampir mau diajak masuk ke Kristen, cuma saya nolak. Saya sampai ditawarkan tanah, rumah bahkan, tapi ya saya sempat ini juga Kak, hampir tergoda juga waktu itu. Tapi ya alhamdulillah saya juga bisa menolak dengan tawaran itu. Pokoknya dijanjikan macam-macam lah. Begitu. Ya akhirnya saya waktu itu karena kami pacaran, kami keluarganya kan tahu bahwa saya ini Islam. Terus abangnya itu bilang kamu harus masuk Kristen karena dia ini saudara satu-satunya perempuan di keluarga kami. Nah sebenarnya saya bilang, aduh maaf bang, kalau soal itu saya tidak bisa. Tapi kalau misalnya kalau dia ikut saya, itu ya saya bisa. Iya. Dan akhirnya kami sempat tinggal serumah Kak, karena saya takut juga mau diancam gitulah. Sama si perempuan ini? Iya Kak. Aduh. Tanpa ada pernikahan? Tanpa ada pernikahan. Terus sudah mungkin agak 5 bulan lah kami serumah itu. Jadi orang-orang di situ mulai tanya, terus kapan kalian ini harus menikah? Jadi keluarganya itu datangkan pendeta, ada 2 orang, ya 2 orang waktu itu, mau rencana baptiskan saya. Ya. Nah, jadi saya diminta KTP apa segala macam. Terus kalau nama asli saya Muhammad Ma'ruf di situ, nama asli saya di KTP saya. Mau digantikan Muhammad itu mau digantikan Matius gitu. Ya. Nah, tapi saya bilang aduh
dalam hati kecil saya itu masih ragu ya. Jadi akhirnya Kak, saya Poin yang di sini yang mau abang tanyakan apa? ya ini maksudnya saya cerita pengalaman saya Kak. Ya. Eh, Jadi bagaimana dengan si perempuan itu? ya sekarang akhirnya saya kabur dari tempat itu. Alhamdulillah. Ya, Terus? itu juga ada yang kebetulan ada orang Jawa, ada Mbak Jawa satu kasih saya uang karena waktu kampungnya perempuan ini agak pedalaman. Ya. Jadi kebetulan saya kenal Mbak Jawa, dia bilang sudah kamu, saya kasih uang kamu kabur saja, kemana saja kamu kabur. Ya. Nah, akhirnya Sekarang abang di mana posisi? saya sekarang ada di Kupang NTT. Kupang NTT. Ya, ya. Oke. Di sana sudah aman kan? Alhamdulillah aman. Cuman maksudnya belum dapat Udah jodoh. nikah? Insya Allah lah nanti kalau Allah kasih. Kenapa? Akunya belum dapat jodoh juga. Ya, kita doakan mudah-mudahan abang ini mendapat jodoh seorang wanita muslimah Amin yang Kak, ya, solehah. itu doa saya. Amin Kak. Amin ya. Ya, itu saja yang saya. Ya. Bang Marto, ada saran saya nih Bang. Sekarang Iya, ini Bang. banyak yang sedang bersahadat uhti-uhti yang baru mualaf di NTT. Mungkin Abang bisa di mualaf center sana atau yang di majelis-majelis sana ya, untuk membantu juga yang mualaf, mungkin bisa bimbingan. Ini kayak salah satu Bang. Iya, iya. Lebih baik begitu Bang. Iya ya Bang, nanti saya juga bingung ini. Saya ini begini Bang, setiap kali saya dapat perempuan, kebanyakan bukan dari Muslim. Kebanyakan Ya karena Muslim. Abang mungkin mencarinya di lingkungan sekitar, padahal ada majelis-majelis taklim Bang, banyak tuh ukti-ukti muslim kita. Kalau Abang nggak perlu milih-pilih, tinggal tanya langsung orang tuanya nanti Bang, gampang tuh langsung. Iya. Itu makanya dikatakan di dalam Al-Quran, janganlah engkau menjadikan orang-orang yang beragama Yahudi dengan Nasrani itu sebagai kawan sohibmu. Nah itu maksudnya apa? Seandainya abang dapat lawan jenis yang berbeda keyakinan, jangan terlalu melimpahkan atau meluapkan perasaan kepadanya. Yang biasa saja. Iya. Gitu. Ya bang ya? Iya Pak. Cuma ini Kak, saya mau tanya satu lagi Kak. Sebenarnya Ya. seperti itu. Ini kan saya sudah ya minta maaf ya Kak. Saya sudah menggauli perempuan itu. Apakah saya ini harus disahadati lagi atau bagaimana Kak? Abang kan belum ada dibaptis kan? Belum, memang belum sih. Cuman Nah, abang ambil wudhu, sholat tobat, minta ampun kepada Allah. iya. Gitu bang. Sesungguhnya Allah tuh maha pengampun. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah orang yang menyekutukan Allah. Itu aja. Iya. Ya insya Allah saya laksanakan. Oke. Ya. Kalau gitu saya pamit ya. Sebenarnya saya belum sholat. Sehat selalu. juga. Oke. Iya, ya. Ada Terima satu kasih. dari pernyataan abang ini tadi sebenarnya jadi pelajaran buat yang lain ya. Ketika abang katakan ketika itu abang ragu gitu, itu abang sudah masuk kepada kemurtatan sebenarnya. Jadi untuk netizen juga di bawah, jangan bawa diri kamu ke dalam keraguan-keraguan begini ya. Ini hal yang istilahnya semu ya, bukan hal yang nyata berpacaran, bukan. Gak ada tujuannya itu, bukan sebuah ikatan yang jelas. Itu makanya masuk selalulah berada di majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Banyak ulama, banyak musul, masjid, ya berjamaah di sana. Lebih baik begitu bang. Itu. Jangan jerat diri sendiri dalam kemurtatan. Ini yang sedang kami bentengi memang di sini, diantaranya hal-hal seperti ini mungkin abang terjerat kepada perbedaan jenis ya. Jenis kelamin ini bisa sering terjadi bang. Abang mungkin bukan dijerat tapi tidak sengaja abang yang terjerat bisa juga. Iya bang. Itu bang ya. Iya. Ya itu. Taubatan itu memang perlu bang. Ya mungkin syahadat itu sholat kan ada syahadatnya, tapi ya itu tadi sholat tobat. Iya. Belajar berguru pada guru ulama yang ada di sekitar bang. Intinya dalam hidup saya ini
bahwa tidak Tuhan selain Allah, lahir telanjang, mati dibungkuskan kafan. Itu saja dalam hidup saya pikir. Oke, Pak. Kalau gitu saya sholat dulu. Belum sholat saya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh-aneh aja yang di bawah. Mandi tobat itu mandi bagaimana sih? Nggak ada orang mandi tobat. Sholat tobat ada. Mandi junub, mandi besar, itu mandi tobat nggak ada, sholat tobat yang ada. Iya, masa mandi tobat katanya. Sholat sunat lagi bang, gila kalian. Itu Faruk. Itu kok jeda. Aku naik kedua lah ya. Ya, halo user. Mandi itu. User Mikael di Mesro. Halo. Yang naik berhala. Halo. Ya, halo Mas Ra. Iya, saya mau nanya Ibu Nora. Ya, nanya apa? Definisi wanita soleh itu bagaimana? Wanita soleh, nggak ada wanita soleh. Hah? Nggak ada wanita soleh. Tadi Ibu yang bilang soleha. Soleha. Ya. Wanita soleha itu wanita yang diidam-idamkan oleh para lelaki. Nggak dengar, suaranya kecil banget. Kamu yang noise. Kamu lagi di mana jalan? Enggak, lagi di laundry. Wanita soleha itu adalah wanita yang diimpikan, diidam-idamkan para lelaki. Oh gitu. Terus akhlaknya bagaimana akhlaknya? Akhlaknya dia orangnya gimana ya, wanita soleha itu? Akhlaknya dia tegas, terus dia berwibawa, dia membentengi dirinya dan keluarganya, itu salah satunya. Oh gitu. Ya. Jadi dalam sisi kebaikan itu nggak usah ada ya? Loh, binatang aja juga berbuat baik kok. Ya jadi kalau wanita soleha itu nggak penting. Wanita soleha nggak penting. Kan dia bilang tadi wanita soleha itu adalah wanita yang diimpikan. Tadi kata tegas, harus ini sama keluarga. Ya iyalah. Ya iyalah. Contoh kalau ada yang menampar anak saya tampar balik dong. Namanya wanita independen, bukannya ini, Bu. Loh, kan kamu nanya. Ya saya kan menjawab. Cuma adanya kau. Soleha, Ibu. Soleha itu yang bagaimana, Ibu? Loh. Nah sekarang kalau menurut Kristen wanita soleha bagaimana? Hah? Kalau di dalam Kristen wanita soleha bagaimana? Ya harus menaati firman Tuhan dong. Firman Tuhan yang bagaimana? Ya firman Tuhan, kami kan Alkitab. Ya harus mengikuti firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tapi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu masih kamu imani? Ya iya dong. Oke,
Di dalam bilangan, di dalam Imamat 11 jangan kamu makan B2, kamu makan. Sana Ibu, saya nanya wanita soleha itu bagaimana? Tapi Ibu, wanita soleha itu wanita yang menjaga kehormatannya satu. Kedua, menjaga kehormatan keluarganya. Melindungi keluarganya juga. Jadi kalau ada anaknya ditampar, ya ditampar balik gitu loh. Oh gitu. Terus? Oh iyalah. Masa kalau keludahin emak kau diam aja? Lihat sebabnya dulu Ibu. Kalau ku jambak kau diam aja? Enggak kan? Ya enggak lah. Ya kalau misalnya saya yang salah, kenapa? Ya saya harus bisa mengasihi Ibu dong. Kan beda. Tiba-tiba kan ditampar. Ya aku tidak mungkin loh diam aja, ya aku tampar balik. Jadi saya tadi tuh tertawa dengar ibunya bilang semoga dapat wanita yang soleha. Wanita soleha, wanita yang tidak pakai bikini. Wanita soleha enggak? Jadi saya tanya itu tidak pakai bikini. Wanita yang tidak mengatakan Tuhannya terkutuk. Ya jadi saya tanya Ibu. Iya kan? Kan begitu. Mesra. Sebenarnya di dalam Bible book ada pun ada. Bang Bejo jangan masuk. Bang Bejo jangan. Terkadang begini. Di dalam Bible kamu sendiri, bagaimana Tuhan kalian mau menjadikan kalian wanita muslim, wanita soleha? Pesundal aja di luar masuk surga. Aduh, Ibu nggak ngerti sampai ke situ dah. Kalau yang kedua, diam. Yang kedua, Tuhan kamu aja berfirman, ada 2 orang anak dilahirkan dari satu ibu, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama, dada keperawannya yang dipegang-pegang. Apalah Tuhan pula ngomongnya kayak begitu. Ya udah Ibu Nora cuma nanya itu aja sih tadi. Cuma terbelit. Kok jelaskan? Jelas aku nggak saya. Saya bilang sama anak saya soal ini aja, nggak ada saya bilang dada keperawannya dijama-jama, susunya dipegang-pegang, nggak ada. Ini Tuhan kamu berfirman, bagaimana sih ceritanya? Bagaimana mungkin Tuhan kamu menjadikan perempuan Kristen ini perempuan yang soleha? Iya dong. Kalau apa? Satu, adakah di dalam kekristenan diwajibkan menutup aurat? Tidak ada. Nora, gantian dong. Iya udah. Gantian. Terus apa dikatakan di dalam Lukas 14:26? Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara laki, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Gila, ajaran apa ini? Gantian Ibu. Ya silakan. Oke, saya itu naik ke sini itu terkadang karena tergelitik. Saya sudah jawab. Wanita soleha itu adalah wanita yang bisa saya kan bilang yang bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Nah, makanya di dalam Islam itu kami diwajibkan untuk menutup aurat. Lah, kau ada nggak Tuhan kau mewajibkan kalian perempuan menutup aurat? Nggak ada. Pakai ke gereja kau pakai bikini pun tidak masalah. Cuma ya udah saya cuma bertanya itu saja tadi. Oke. Aku tanyalah kalau kayak gitu sama kau. Nggak usah udah ibu. Loh, kenapa? Yaudah saya. Aku tanya lah, ada nggak di dalam Bible kau dilarang mengawini bapak kau? Bu Nora. Jawablah dulu Kak Mesra. Saya kan sudah jawab. Wanita soleha itu adalah wanita yang bisa menjaga dirinya dari apa? Dari semuanya, menjaga auratnya, menjaga semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya sama kau. Saya nggak perlu pun wanita soleha di dalam Kristen. Karena kalian nggak ada diwajibkan menutup aurat. Yang saya tanyakan, ada nggak di dalam Bible kau perempuan anak kandungnya sendiri itu tidak boleh kawin sama bapaknya? Ada nggak larangannya? Iya benar. Ya udah nggak usah saya tanya. Nggak bakalan terima jawaban juga kan? Tuh ada nggak larangannya? Hanya ada nggak mesra ada nggak larangannya? Jadi Bu Nora, ya udah sehat-sehat aja Bu Noranya ya. Saya bertanya tadi kau bertanya saya jawab. Cepat sembuh Ibu Noranya juga sehat-sehat saja. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus memberkati saya. Yesus memberkati kamu. Ya. Shalom. Salon pas. Ya, tidak perlu dijelaskan secara detail. Karena apa? Karena memang dia mau menyerang. Mau menyerangnya apa? Lah, buktinya mulut kau begini katanya. Lah, firman Tuhan kamu saja meremas-remas payudara ngomong kayak begitu tidak masalah. Kenapa mereka ini? Nah, udah bagus itu. Udah mantap. Suaramu toh mana? Gak ada suaramu. Live-mu pun dijeda. Gerandong. 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 Jurus terakhirnya, ya kalau ku jawab pasti kau tidak akan terima. Siapa ini? John? Tobat kau Nora, udah bertobat aku.